Hai hai, kalian tahu nggak sih apa itu seleksi? Nah, jadi seleksi secara umum itu adalah proses pemilihan beberapa orang dari banyak orang dengan kualifikasi yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Samsudin, seleksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan individu atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan serta memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang tersedia. Sedangkan menurut Hasibuan, seleksi adalah kegiatan pemilihan atau menentukan pelamar yang diterima atau tidak untuk menjadi karyawan di dalam perusahaan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seleksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan atau organisasi untuk memilih karyawan yang mana yang lebih memenuhi kriteria dalam perusahaan untuk dipekerjakan di suatu perusahaan sesuai dengan jabatan yang tersedia. Kesalahan yang terjadi dalam seleksi karyawan di perusahaan. Perusahaan tentunya sebelum memiliki seorang karyawan harus mengalami yang namanya seleksi karyawan. Dalam hal ini yang menjadi unit untuk itu adalah Departemen Human Resource. Salah satu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa organisasinya memiliki sumber daya manusia berkualitas dan memadai, sehingga memiliki produktivitas tinggi. Kembali lagi mengenai seleksi karyawan tadi, yang tujuannya untuk mendapatkan orang yang tepat dengan jabatan atau pekerjaan yang tepat. Perlu kita semua ingat bahwa dalam pekerjaan tidak hanya mengenai tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, tetapi juga mengenai motivasi, kepribadian, karakter, ketahanan fisik, kesenangan, keterampilan, pengetahuan, nilai-nilai, dan budaya. Semua itu ikut berperan penting. Dalam proses seleksi, kerap kali terjadi kesalahan dalam melakukannya. Bahkan perusahaan dan jabatan yang besar pun bisa, bahkan tingkat eksekutif sekalipun. Berikut ini adalah kesalahan-kesalahannya. Yang pertama, tidak mengetahui apa yang ingin dicari. Dalam hal ini artinya tidak cermat dalam menentukan keterampilan khusus, kepribadian, perilaku, bahkan karakteristik. Begitupun hal-hal yang memotivasi dalam kerja dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan yang ada. Salah satunya karena tidak memiliki kualifikasi yang jelas, maka dari itu dibuatlah kualifikasi jabatan yang jelas yang akan memudahkan perusahaan mendapatkan orang yang paling tepat memangku jabatan yang sedang lowong tersebut. Yang kedua, tidak ada persiapan wawancara. Hal ini artinya pewawancara tidak mempersiapkan dirinya dengan baik dan kurang mendapatkan informasi lengkap mengenai calon yang diwawancarai. Akibatnya ia akan mengalami keputusan yang keliru. Yang ketiga, ada pertanyaan wawancara tidak disiapkan dengan baik. Seringkali pewawancara tidak mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara. Pertanyaan ini harus mampu mengungkap seluruh potensi, sikap, kepribadian, pengetahuan, kesukaan, ketidaksukaan, motivator, keterampilan, dan kompetensi lainnya dari seorang pelamar. Persiapkan dulu daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Yang keempat, terlalu cepat mengambil keputusan. Bila pewawancara terlalu percaya pada pengalaman pelamar karena rekomendasi dari kolega atau perusahaan yang lain, atau tentunya pernah bekerja di perusahaan tempat pelamar tersebut bekerja. Pengalaman bukan sebagai penentu, hanya sebagai perhitungan saja. Yang kelima, hanya menggunakan satu pewawancara. Sebaiknya dianjurkan untuk lebih banyak memiliki pewawancara, misalnya seperti HRD, training manager, kepala bagian, serta supervisor.
Pernahkah terpikirkan jika perusahaan tersebut memilih kandidat yang salah? Dan juga bagaimana dampak pemilihan karyawan terhadap biaya serta reputasi perusahaannya? Ternyata memilih kandidat yang salah untuk menjadi karyawan benar-benar bisa membawa akibat yang tidak menyenangkan bagi perusahaan. Jika perusahaan tersebut memperkerjakan karyawan yang salah, ada dua kemungkinan yang didapatkan nantinya. Yang pertama, karyawan tersebut akan sesuai dengan tugas dan perusahaan, atau kemungkinan yang kedua, pelatihan yang diberikan tidak memberi dampak dan tidak berhasil. Kemungkinan yang kedua tadi tentu saja akan menguras sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dampak yang pertama akan dibebani dengan biaya produktivitas. Ketika akan meluangkan waktu untuk melatih karyawan yang baru lagi atau mengelola konflik kepribadian antara karyawan baru dengan staf yang ada secara terus-menerus, maka operasional bisnis akan terpengaruh. Semua waktu yang dihabiskan untuk mengelola karyawan baru akan menguras produktivitas. Yang kedua, akan dibebani dengan biaya keuangan. Perusahaan tersebut tidak hanya membayar gaji kepada seorang yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya, tapi juga akan membayar pelatihan tambahan karyawan tersebut. Mungkin bertanggung jawab atas uang pesangon. Belum lagi biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan pencarian karyawan baru untuk menggantikan posisinya atau memperkerjakan pengganti lainnya. Yang ketiga, akan dibebani dengan biaya moral karyawan. Ketika perusahaan tersebut menghabiskan waktu dan uang untuk memperbaiki kesalahan dengan mempekerjakan orang yang salah, anggota tim yang lain mungkin menjadi tidak puas. Sulit untuk tetap optimis saat satu anggota tim membutuhkan begitu banyak perhatian atau kemampuan yang menurunkan keseluruhan tim. Hal ini dapat menyebabkan masalah tambahan bagi kekompakan tim dan kinerja tim. Biaya reputasi juga perlu diperhitungkan jika memilih kandidat yang salah. Perusahaan harus memantau reputasi dengan cermat untuk memastikan individu yang buruk tidak menyebabkan pengalaman buruk bagi anggota tim yang lainnya. Daripada membuang waktu dan uang untuk mempekerjakan karyawan yang salah, maka dalam melakukan perekrutan lain kali, perusahaan tersebut harus memilih kandidat yang tepat. Pastikan perusahaan telah mengelola ekspektasi di awal sehingga karyawan tidak mengalami penyesalan saat mereka mulai bekerja.